diketahui nomor atom H sama dengan 1, C sama dengan 6, dan N sama dengan 7. Pernyataan yang benar untuk molekul HCN adalah untuk pernyataan yang pertama memiliki struktur molekul yang linier. Struktur molekul dari suatu molekul berhubungan dengan struktur Lewis. Untuk menggambarkan struktur Lewis dari molekul HCN, maka harus diketahui atom-atom penyusun dari struktur HCN. Molekul HCN disusun oleh atom H, C, dan N. Atom H memiliki nomor atom sama dengan 1, C sama dengan 6, dan N sama dengan 7. Untuk menggambarkan struktur Lewisnya, maka harus diketahui elektron valensi dari masing-masing atom. Atom H konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Maka elektron valensi dari atom H sama dengan 1. Lalu atom C dengan nomor atom sama dengan 6, konfigurasi elektronnya adalah, lalu elektron valensi dari atom C sama dengan 4. Maka elektron valensi dari atom C sama dengan 4. Sehingga C dapat mengikat 4 atom lainnya. Lalu atom N memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Maka elektron valensi dari atom N sama dengan 5. Setelah dicari elektron valensinya, maka harus digambarkan struktur Lewis dari molekul HCN. C sebagai atom pusat memiliki elektron terluar sama dengan 4. Dalam hal ini, molekul HCN disusun oleh atom H, C, dan atom N. C akan mengikat 1H, sehingga C masih memiliki 3 elektron yang belum berpasangan. Maka 3 elektron ini akan berpasangan dengan atom N, sehingga struktur Lewis dari molekul HCN bersifat linier. Maka pernyataan 1 merupakan pernyataan yang benar. Lalu pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, molekul HCN bersifat polar. Kepolaran dari suatu molekul berhubungan dengan momen dipol dari molekul tersebut. Jika molekulnya polar, maka momen dipolnya akan searah atau tidak saling menghilangkan. Untuk melihat kepolaran dari suatu molekul, maka harus digambarkan struktur Lewis dari molekul tersebut. Struktur Lewis dari molekul HCN adalah sebagai berikut. Karena C lebih elektronegatif dari H, maka momen dipolnya akan mengarah ke arah C. Lalu, karena N lebih elektronegatif dari C, maka momen dipolnya akan mengarah ke arah N. Sehingga resultan dari momen dipolnya akan mengarah ke arah kanan. Sehingga molekul HCN merupakan molekul yang polar karena resultan momen dipolnya searah, sehingga pernyataan kedua merupakan pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan ketiga, berdasarkan struktur Lewis ada ikatan rangkap 3 primer. Maka harus digambarkan lagi struktur Lewis dari HCN. C dalam hal ini berikatan rangkap 3 dengan N, sehingga ada ikatan rangkap 3 primer dari molekul HCN. Maka pernyataan yang ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu pernyataan keempat, atom pusat C tidak memiliki elektron bebas. Harus digambarkan lagi struktur Lewis dari HCN. Dalam hal ini, karena C mengikat atau C memiliki 4 elektron terluar, maka dapat dilihat bahwa semua elektron terluar dari atom C telah berikatan dengan atom lainnya. Seperti C mengikat 1H dan C berikatan rangkap 3 dengan N. Maka pada atom C tidak terdapat adanya elektron bebas. Sehingga jawaban
atau pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang benar. Dari semua pernyataan menunjukkan pernyataan yang benar, maka jawaban yang benar adalah jawaban E. Diketahui nomor atom Cl sama dengan 17 dan I sama dengan 53. Pernyataan yang benar untuk molekul ICl3 adalah untuk pernyataan yang pertama memiliki struktur molekul seperti huruf T. Struktur molekul sangat erat kaitannya dengan struktur Lewis. Untuk mengetahui struktur molekul dari ICl3, maka harus digambarkan struktur Lewis dari ICl3. Dalam menggambarkan struktur Lewis, kita harus mengetahui elektron valensi dari masing-masing atom penyusunnya. Dalam hal ini, molekul ICl3 disusun oleh atom Cl dan atom I. Maka dari kedua atom tersebut harus dituliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Untuk atom Cl, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Dari konfigurasi elektron, maka elektron valensi untuk atom Cl sama dengan 7. Lalu, untuk atom I memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p5. Sehingga dari konfigurasi elektron tersebut, elektron valensi dari atom I sama dengan 7. Karena kedua atom memiliki elektron valensi yang sama, maka kedua atom tersebut berada pada golongan yang sama, yaitu golongan 7A. Untuk melihat struktur molekul, maka harus digambarkan struktur Lewis dari molekul ICl3. Karena I lebih elektropositif dari Cl, maka I bertindak sebagai atom pusat. Dengan I memiliki 7 elektron terluar. Dalam hal ini, atom I mengikat 3 atom Cl. Sehingga dilihat dari struktur molekulnya, molekul ICl3 memiliki struktur molekul seperti huruf T. Maka pernyataan yang pertama merupakan pernyataan yang benar. Lalu pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah mempunyai 2 pasang elektron bebas pada atom pusat I. Dari struktur Lewis yang telah digambarkan, atom pusat I memiliki 2 pasang elektron bebas. Sehingga pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar. Lalu pernyataan yang ketiga, bersifat polar. Jika suatu molekul bersifat polar, maka molekul tersebut memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusat atau memiliki momen dipol yang searah atau tidak saling menghilangkan. Untuk melihat kepolaran dari molekul ICl3, maka harus digambarkan struktur Lewis dari molekul ICl3 dengan I sebagai atom pusat mengikat 3Cl. Dalam hal ini, I memiliki 2 pasang elektron bebas. Maka molekul ICl3 merupakan molekul yang bersifat polar.
sehingga pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu pernyataan keempat, atom pusat I dikelilingi oleh 10 elektron, maka harus digambarkan lagi struktur Lewis dari molekul ICl3 dengan I sebagai atom pusat memiliki 2 pasang elektron bebas dan Cl yang diikat oleh atom pusat memiliki 3 pasang elektron bebas yang tersisa. Sehingga jumlah elektron yang mengelilingi atom I berjumlah 11 pasang elektron bebas atau sekitar 22 elektron bebas. Karena I dikelilingi oleh 22 elektron bebas, maka pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang salah. Sehingga untuk pertanyaan ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Maka jawabannya adalah A.